Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman pernah dengar ungkapan nggak? Cash is the king, cash flow is the king kong. Oke, jadi nggak semua aset properti atau ketika kita membeli sebuah properti, entah itu tanah atau rumah, teman-teman ya, itu bisa jadi aset yang baik atau menguntungkan, teman-teman. Jadi saya ambil contoh ya. Jadi lahan di dalam kota, teman-teman ya, atau sebuah tanah di dalam kota sama yang di pinggiran kota itu punya nilai jual atau nilai komersil yang tentunya jauh lebih baik yang di dalam kota. Jadi kenaikan harga jualnya tentunya lahan yang di pinggiran kota, teman-teman ya, dengan yang di kota itu punya nilai jual atau nilai komersilnya untuk kenaikan harga jualnya itu tentunya kenapa lebih bagus yang di dalam kota. Alasannya begini, teman-teman. Jadi lahan di dalam kota itu kan lahan atau tanahnya itu cuman itu saja, teman-teman. Jadi di dalam sebuah kota itu kan ada lahan kosong ya, tanahnya tuh kan itu saja. Jadi tanah tuh dari dulu sampai sekarang cuman itu saja. Jadi semakin pembangunan di dalam kota tersebut itu cukup banyak, jadi semakin lahan kosong yang tadinya kosong akhirnya kemudian dibangun sebuah bangunan, akhirnya kan mempersempit lahan-lahan kosong tadi, teman-teman. Itu yang menyebabkan kenaikan harga jual atau tanah di dalam kota itu sedikit lebih cepat dibanding lahan-lahan yang di pinggiran, yang kalau di pinggir kan mungkin pembangunannya nggak secepat di kota. Jadi saran saya kalau teman-teman mau beli properti ya, teman-teman bisa beli di lahan terbaik atau nggak beli sama sekali, teman-teman. Karena masih ada juga teman-teman kita yang penting punya tanah deh, entah itu kita beli di hutan, entah itu di mana, yang penting punya tanah. Yang akhirnya waktu sudah beli tanah, teman-teman ya, kemudian waktu butuh uang dijual kok nggak laku-laku, alasannya tadi, teman-teman. Jadi kalau kita belinya mungkin di dalam kota, lahan kosong di dalam kota, mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi daya jualnya kalau kita menjual kembali, teman-teman ya, kalau di dalam kota itu sedikit lebih cepat dan nilai keuntungannya atau kenaikan harga jualnya lebih tinggi dibanding lahan-lahan di pinggiran. Oke, walaupun sedikit lebih mahal, tapi kita bayangkan beberapa tahun kemudian untuk harga jualnya. Oke, teman-teman ya. Jadi ngomong-ngomong lahan di dalam kota, teman-teman. Jadi sekarang saya lagi ada masih di Jombang, Jawa Timur ya. Tempat saya berdiri ini kalau ke alun-alun Jombang, teman-teman. Ini jaraknya cuman kurang lebih beberapa menit. Oke, jadi ini saya lokasinya berdiri di Jelak Ombo, Jombang kota, masih di kota kabupaten ya. Lokasinya di Jelak Ombo. Ini kalau dari alun-alun Jombang jaraknya kurang lebih 1,1 km. Ke stasiun juga cukup dekat. Jadi kalau ke Pasar Pon, teman-teman, di belakang saya itu Pasar Pon, teman-teman, itu jaraknya cuma 900 meter. Di sebelah kanan saya itu ada perumahan, teman-teman, itu banyak perumahan Pelandi, itu Pelandi, teman-teman. Dan di sebelah kiri saya ini ada, bentar ya, kedengaran nggak? Kedengaran kan suaranya? Nah, kereta api. Monggo, Bu. Oke, jadi ini lokasinya cukup dekat dari stasiun kereta api Jombang, ya, teman-teman. Jadi kalau lahan-lahan dekat seperti ini, itu nilai komersial kalau sekarang kan lagi rame, apa namanya, teman-teman? Kalau di Jogja kayak kafe tepi rel, itu juga bagus konsepnya kalau dibuat-buat seperti itu. Nah, jadi sekarang saya lagi ada di Jelak Ombo, saya berdiri di atas lahan. Ini luasnya, teman-teman, kurang lebih totalnya 148 meter persegi. Ingat, teman-teman ya, ketika kita mau beli properti, beli yang terbaik atau nggak beli sama sekali. Oke? Karena nilai komersinya beda. Saya ambil sertifikatnya dulu ya. Nah, ini kita review seperti sertifikat lahan yang kita ini lahannya lahan, nah ini teman-teman ya, kelihatan nggak, teman-teman? Oke. Nah, jadi ya, teman-teman lihat nggak nih ya, jadi kalau dilihat di lahan ini, teman-teman, ini lahan yang saya berdiri ini lokasinya paling depan, teman-teman. Oke, ingat, teman-teman ya, kalau saya bilang beli yang terbaik atau nggak beli sama sekali. Jadi kalau teman-teman lihat kotak paling depan ini ya, jadi lahan yang ini kita berdiri, ini lokasinya paling depan di antara lahan-lahan yang lain. Jadi ini apa? Ada kereta api ya? Masih ada kereta api. Oke, jadi kita tutup sertifikatnya dulu ya. Jadi ini lahan ini lokasinya paling depan, teman-teman.
di antara lahan-lahan yang lain. Ini sertifikatnya, lokasinya di, teman-teman lihat ya, di Jombang, Jawa Timur. Kelihatan nggak, teman-teman? Teman-teman ingat ya, kalau kita mau beli properti, pastikan sertifikatnya itu ready dan siap balik nama. Kayak gini nih, ready dan siap balik nama. Permisi sayangku. Oke, jadi lahan yang kita berdiri ini, teman-teman. Ini saya sih rencananya sih nanti, rencananya teman-teman ya. Saya rencananya mau saya bagi dua lahannya, mau saya bangun rumah, teman-teman, rencananya. Tapi ada tapinya. Tapi kalau teman-teman mungkin dimanapun teman-teman berada saat ini yang lagi nonton videonya, mungkin mau cari investasi atau tanah di Jombang, mungkin lahan yang ini lahan kebetulan, alhamdulillah lahan saya sendiri, teman-teman. Jadi lahan yang saya berdiri di belakang saya ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman semuanya. Lokasinya di Jelak Ombo, Jombang, kota kabupaten, teman-teman. Dekat sekali dengan alun-alun. Jadi kalau di sini bisa jadi rumah, bisa, teman-teman. Kemudian kalau mungkin sekarang teman-teman nggak mau jadikan rumah, ini bisa dibikin konsep kayak kafe-kafe kekinian sekarang, teman-teman ya. Kayak di Jogja, kayak di beberapa kota di Jawa Timur kan banyak kafe-kafe yang konsepnya konsep tepi real. Oke, jadi nilai komersilnya tuh ada, teman-teman. Jadi rumah bisa, jadi bisnis bisa. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin lagi cari rumah di Jombang, tanah di Jombang, tanah kosong, tanah yang sudah bersertifikat, mungkin lahan ini bisa jadi referensi. Ingat, lahannya paling depan, teman-teman. Jadi sampai belakang ini sertifikatnya sudah ready semua. Kebetulan kita ada yang paling depan, ini bisa buat kalau nilai komersinya tentunya pasti lebih baik dibanding yang belakang-belakang ya, karena ini lokasinya paling depan, dekat alun-alun, dekat stasiun, dekat rel juga. Oke, oh ya, ukurannya ya, saya tadi belum ngasih tahu ukurannya. Luasnya totalnya 148 meter persegi. Ini kalau panjang belakangnya berapa kemarin ya? Bunda berapa sayangnya? Lupa ya. Berapa kemarin? Kalau lebar depannya kalau nggak salah ini lebar depannya itu 9,5 meter, teman-teman. Terus kalau panjang ke belakangnya itu berapa sayang kemarin saya? Pokoknya totalnya 148 meter persegi, teman-teman. Total luas tanahnya. Bentuknya trapesium, ini lahannya ya. Ini lahannya. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini lahannya ini, sip. Ini lahannya, cerit, itu ada patoknya kelihatan kok. Itu ada patok. Jadi sampai sana ini sertifikatnya sudah tersplit semuanya, teman-teman. Tersplit. Cuman kebetulan kita punya paling depan sini ya. Ingat teman-teman, sekali lagi, beli properti atau tanah di lahan terbaik atau nggak beli sama sekali. Oke, ini sudah ada jembatannya. Ini kalau di sana itu Pelandi, itu ada perumahan Pelandi, teman-teman. Ini Pelandi. Kalau nyebrang situ sedikit itu Pasar Pon. Jadi ini lokasinya cukup dekat dengan alun-alun Jombang sama stasiun. Oke, nomor telepon buat teman-teman yang mau beli. Teman-teman, mumpung ini saya belum berubah pikiran loh, teman-teman ya. Jadi lahan ini kita taruhkan di angka berapa ya, teman-teman ya? Nggak sampai 300 juta, teman-teman, untuk lahan ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari tanah di Jombang, ya sertifikatnya di mungkin lahan yang kita punya ini bisa jadi referensi, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, ingat ya. Cash flow is the king. Cash is the king, cash flow is the king kong. Jadi kalau kita punya properti, biasanya kesulitan orang punya properti itu adalah likuiditas ya, teman-teman. Jadi ketika butuh uang, nggak segera itu bisa jadi uang. Jadi contoh jual tanahnya, kalau kita salah pilih lokasi ya, waktu kita jual nggak cepat liquidnya untuk jadi uang. Jadi biar cepat kita harus memilih di lahan terbaik. Jadi saran saya kalau mau beli tanah, beli lahan terbaik atau nggak beli tanah sama sekali. Terus kalau nggak beli tanah gimana, Mas? Teman-teman tabungkan emas dulu. Oke. Emas murni, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.